Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagri Sidik, NIM 1825164 dari Prodi Manajemen 5C Fakultas Ekonomi Pasir Pengarean. Di sini saya akan menjawab UAS dari Bapak Purantoro, yaitu dengan soal-soal berikut sesuai ide bisnis kelompok kami. Kelompok kami mempunyai ide yaitu soulmate, yaitu sosis lada mentah, kepanjangan dari itu. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing. Ide bisnis kami ini adalah soulmate, yaitu kepanjangannya adalah sosis lada mentah. Yang membedakan produk kami dari yang lain yaitu biasanya sosis di pasaran dijual mentah atau sudah dibeli dengan bagian kafe atau kedai kaki lima itu dikemas dan dijual dengan menggunakan saus dan mayo. Dan soulmate kami ini hadir di tengah-tengah masyarakat Rokan Hulu, tepatnya di Pasir Pengarean, dengan menyajikan sosis menggunakan dibumbui cabai atau cabai hijau. Namun sebelumnya sosis ini dibakar atau digoreng terlebih dahulu, lalu setelah itu dibumbui cabai rawit dan cabai hijau yang sudah digiling halus, sehingga hal inilah yang membedakan produk kami dengan produk pesaing. Dan yang kedua, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Produk atau ide kami ini memiliki hal yang berbeda, yaitu dalam hal bumbu, terutama yang menggunakan biasanya bagian cafe atau kaki lima menggunakan saus dan mayo saja untuk menyajikan. Namun ide bisnis kami ini, produk ini menyajikan hal yang berbeda dari biasanya, sehingga dengan begitu target pasar yang difokuskan yaitu mulai kalangan anak-anak hingga dewasa atau tua menyukai pedas. Itu tujuan kami pertama, yaitu membedakannya dengan rasa pedas. Dengan begitu ide bisnis ini layak untuk bersaing dengan pesaing yang lain, karena masyarakat saat ini kebanyakan anak remaja suka yang pedas. Setelah kami teliti sebelumnya. Yang ketiga, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Segmentasi pasar dari ide bisnis kami yaitu para konsumen. Kami mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa, orang tua yang menyukai pedas, sebab produk yang kami sajikan dominan atau berciri khas pedas. Namun selain itu, kami juga menyajikan produk yang tidak pedas, ada juga. Untuk para remaja menengah ke bawah, kami sediakan produk tersebut agar semua dapat menikmati. Jelaskan bagaimana cara agar dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message secara efektif. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message, yaitu pertama, dengan melakukan survei, melihat para konsumen atau memahami target siapa saja konsumennya, dan juga tentu saja survei lokasi dan membuka usaha di mana kita. Dan cara kedua, kita melakukan promosi ke media sosial pribadi atau media bisnis lainnya. Dan yang ketiga, dengan mensponsori berbagai acara kegiatan luar seperti acara kampus, acara lainnya, bisa juga, yang penting terjangkau dari finansial ide bisnis kami ini. Dan berikutnya dengan memberikan diskon setiap akhir pekan. Dan kelima, jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kalangan ide bisnis Anda dengan cepat dan murah. Dalam hal ini, tentu untuk memulai suatu kelangsungan usaha agar berlangsung cepat dan murah tentu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Namun demikian, kami mempunyai beberapa segmen untuk dilakukannya. Yang pertama, dengan mengidentifikasi kebutuhan resource produk bisnis serta mengumpulkan segala hal yang mendukung bisnis ini. Yang kedua, mengamankan modal, membuat catatan tertulis, menetapkan deadline, mengevaluasi. Nah, itulah cara-cara yang kami lakukan.
Dan berikutnya yang keenam, jelaskan bagaimana tentang keuangan, proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Modal awal, adapun proyeksi keuangan dalam bisnis kami, yang pertama untuk memulai usaha kita untuk memiliki harus mempunyai bahan-bahan apa saja. Yang pertama kita harus memiliki gerobak, yaitu sekitaran 2,5, yaitu 2.500.000. Yang kedua, kami harus memiliki peralatan seperti kompor gas LPG yang minimal 3 kilo, itu totalnya 2 juta. Dan freezer untuk menyiapkan bahan bakunya 2,5 juta. Perlengkapan seperti sifon untuk penyajian, plastik dan lain-lain itu 700. Biaya bahan baku sebesar 1 juta. Biaya yang tidak terduga nanti kita menyediakan 300.000, dan total awal yaitu 900.000. Itu sudah dan kemudian bahan-bahan selanjutnya sekitaran 300.000 dengan membeli peralatan seperti selada, mayones, saus, bawang, tomat, terasi dan sebagainya. Itu sekitar 300.000. Penjualannya kami menjual seharga 10.000 satu porsinya. Sehari kami mempunyai target yaitu 60 bungkus, yaitu pak sebesar 600.000 per hari keuntungan kami yang kami dapatkan, yaitu dengan dipotong per bulan biaya listrik 200.000, 4 kilo minyak dan 4 buah gas, dan sewa lapak sebesar 250, total semuanya 770.000. Lalu keuntungan yang 600.000 tadi dikali 30 hari sekitaran 18 juta per bulan, dan modalnya 308.000 dikali 30 yaitu 9.240.000. Lalu dipotong dengan biaya tadi listrik dan sebagainya itu 770.000, yaitu sisanya yaitu 7.990.000 per bulan keuntungan sebulan. Jadi untuk modal awal tadi kita memang harus memerlukan sekitaran 2 bulan untuk mengembalikan modal. Jadi itu tidak terlalu lama ya, itu bisa kembali dalam waktu minimal 2 bulan. Dan selanjutnya nomor 7, jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Profil calon pelanggan dari ide bisnis kami ini dari mulai anak-anak, remaja, orang tua dan dewasa yang menyukai pedas. Di samping ini kami juga berencana membuka kios di Pemda, sebab di sekitar wilayah tersebut merupakan tempat yang pas yang sering dikunjungi masyarakat Rokan Hulu saat ini. Yang berikutnya, jelaskan perhitungan berapa lama bisnis bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup, punya lifetime di pasar. Kalau menurut pendapat saya, bisnis kami akan lama di pasaran karena bisnis kami memiliki sebuah keunggulan, yaitu rasa pedasnya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat Rokan Hulu ini sangatlah suka pedas. Sebagaimana contoh beberapa bisnis yang bertemakan pedas di Rokan Hulu ini mampu bertahan lama dan sukses di pasarannya. Yang 9, jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Cara mengembangkan ide bisnis saya ini adalah yang pertama, mencatat poin-poin agar di kemudian hari ide bisnis tersebut bisa segera dieksekusi. Kemudian untuk mengeksekusi ide bisnis ini adalah dengan cara menjabarkan ide-ide singkat tersebut menjadi rencana yang lebih besar. Cara selanjutnya untuk mengeksekusi ide ini adalah dengan menurunkan rencana yang matang.
tersebut ke dalam beberapa rencana kecil. Di sini saya mempunyai pedoman yang mengenai urutan apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah memastikan produk yang akan dikembangkan dan mendapatkan tempat pasaran. Ini yang sangat penting yang kita praktikkan. Di sini saya akan melakukan riset produk yang akan saya jual, kemudian saya akan memadukan beberapa produk atau ide kreatif yang sudah ada melalui mengembangkan kembali setelah menjadi bisnis yang lebih inovatif. Yang terakhir, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi pesaing bisnis. Siap, insya Allah siap, karena menurut pendapat saya masyarakat Rokan Hulu sebagian besar menyukai produk ini karena cita rasanya kami yang sajikan tadi punya rasa yang pedas, dan otomatis produk ini sangat laku di pasaran dan mampu menghadapi pesaing-pesaing lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tersalah atau menjawab saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.